Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu Accessing Command Line. Nah, di Accessing Command Line ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu Change Language in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu Change Language in Debian. Jadi kita akan mencoba mengubah bahasa pada Debian. Oke, jika diingat kembali pada saat kita menginstal yang Debian ini, kita masih menggunakan yang bahasa Indonesia. Jadi kita akan mengubah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa Inggris di Debian. Nah, di sini terlihat jika kita menggunakan bahasa Indonesia itu yang terlihat terlebih dahulu adalah hari terlebih dahulu, baru tanggal, bulan, dan juga jam. Nah, jika kita menggunakan bahasa Inggris, dia akan menampilkan bulan terlebih dahulu, kemudian hari, dan juga tanggal. Oke, untuk caranya kita di sini login terlebih dahulu, kemudian nanti kita masuk ke terminal. Oke, di sini kita sudah masuk ke terminalnya. Kemudian untuk mengubah bahasa pada Debian ini, kita masuk terlebih dahulu ke root dengan perintah su. Dan enter. Nah, jika kita ingat kembali pada saat kita install, itu kan kita membuat dua sandi, yaitu sandi root dan juga sandi Debian. Nah, kebetulan saya sama membuat sandinya antara Debian dan juga root. Kita langsung masukkan aja sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman tidak perlu bingung karena pada saat kita mengasihkan sandi ini, dia tidak akan terlihat karena sudah disetting dari Debian-nya untuk tidak memperlihatkan sandinya. Nah, di sini jika teman-teman sudah masuk ke root-nya, kita akan mencoba ganti bahasanya dengan perintah sudo dpkg reconfigure locales. Kemudian kita enter. Nah, di sini jika kalian sudah masuk ke konfigurasi paket, kalian bisa lihat kode bahasa dengan tekan arrow ke bawah ini. Dari sini ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kodenya adalah id_id.utf8. Nah, jika kita ingin mengganti bahasanya menggunakan bahasa Inggris, maka kita cari yang kodenya adalah ini, en_us utf8. Kemudian untuk memilihnya kita tinggal tekan yang spasi, kemudian enter. Nah, di sini kita arahkan yang ke atas, yaitu en_us utf8. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini dia sedang login ya, teman-teman. Nah, di sini jika sudah selesai, kita tinggal setting bahasanya ke bahasa Inggris. Caranya kita pergi ke aktivitas. Kemudian di sini kita cari pengaturan. Di sini kan masih pakai bahasa Indonesia ya, jadi kita cari pengaturan. Kemudian kita cari yang namanya wilayah dan bahasa, atau logonya adalah bendera ya. Dan kita pilih. Kemudian di layar log masuk kita pilih bahasanya ke bahasa Inggris. Kita masukkan sandinya. Ini sandi administrator. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita pilih bahasa Inggris. Nah, di akun Anda juga sama ya, kita ganti bahasanya ke bahasa Inggris. Kita pilih ini, kemudian ganti yang English. Kita pilih. Nah, di sini saya akan mencoba mereboot ulang Debian-nya untuk mengecek apakah sudah berubah atau belum. Oke, teman-teman, di sini bahasanya sudah ganti ya menjadi bahasa Inggris. Terlihat di sini bulannya itu muncul terlebih dahulu, baru tanggal, kemudian jam. Nah, di sini kita coba login. Oke, di sini akan muncul tampilan atau informasi apakah kita ingin merubah bahasa pada file folder kita. Di sini seperti desktop menjadi desktop, kemudian unduhan menjadi download,
template menjadi template, publik menjadi public. Nah, di sini karena saya ingin merubahnya, jadi saya pilih yang update names. Nah, di sini tampilannya sudah menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Seperti di sini bulannya itu muncul terlebih dahulu, baru tanggal dan juga jam. Nah, di sini juga yang tadinya aktivitas menjadi activities. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Jadi, apa sih basic terminal itu? Basic terminal adalah suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita memasuki perintah-perintah rumit, kita harus menguasai dulu basic konfigurasinya. Oke, sebelum saya jelaskan, teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Nah, di sini kan ada nama Meilani @Meilani server. Nah, apa sih nama Meilani sebelum @ini? Jadi, nama ini adalah penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita terapkan. Nah, nama ini muncul ketika kita mencoba login pada desktop kita. Dia memunculkan username, terus kita kasih sandi, dan kita baru bisa memasuki Debian-nya. Nah, lalu apa sih nama @Meilani server ini? Ini adalah hostname yang digunakan dalam penamaan jaringan. Nah, jadi misalnya server ini berada di Sumatera dan saya berada di Jawa. Kemudian saya ingin meremote server yang ada di Sumatera, maka saya harus menggunakan hostname ini untuk meremote-nya. Jadi nanti saya akan meremote nama Meilani server ini, kemudian saya memasukkan IP address-nya. Nah, nanti ketika saya akses internet, maka akan muncul nama Meilani server ini pada internet tersebut. Nah, kemudian untuk cek username-nya bisa dengan menggunakan perintah whoami. WHOAMI ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita berada di username Meilani ya teman-teman. Yang ini. Kemudian jika kita ingin mengecek hostname-nya, kita bisa dengan perintah hostname ctl. Kemudian enter. Nah, di sini kita berada di static hostname Meilani server. Kemudian icon name-nya komputer VM, cases-nya VM, terus virtualization-nya Oracle. Di sini karena saya menggunakan VirtualBox jadi Oracle. Kemungkinan jika saya menggunakan VMware atau aplikasi yang lainnya, virtualisasinya itu bakal berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita coba clear dulu. Nah, di sini apa sih tanda dari tanda lengkung ini? Tanda lengkung ini merupakan tanda di mana kita sedang berada di home directory. Kemudian untuk mengecek di mana kita berada, kita ketik pwd, kemudian enter ya teman-teman. Nah, di sini kita berada di home/Meilani ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke home directory lain, kalian bisa ketik cd/etc. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory etc. Di sini tanda lengkungnya akan hilang karena kita tidak berada di home directory. Nah, untuk masuk ke home directory lagi, kita bisa ketik perintah cd/home/Meilani. Nah, di sini kita sudah berada di home directory lagi dan tanda lengkungnya ini bakal kembali. Nah, kemudian saya ingin membahas tanda dolar di sini. Tanda dolar ini itu menandakan hak akses user biasa, sedangkan jika terdapat tanda pagar seperti ini, dia menandakan hak akses root atau hak akses paling atas, karena ada beberapa file yang hanya bisa diakses pada root. Nah, untuk masuk ke root, kita bisa ketik su, kemudian enter, dan di sini kita akan memasukkan passwordnya. Nah, jika kita ingat kembali, pada saat kita install awal kan kita disuruh membuat dua password ya teman-teman. Yang satu password Debian atau password untuk servernya, kemudian yang kedua adalah password untuk root. Jadi kita masukkan saja password rootnya, yaitu 12345. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena pada saat kita memasukkan passwordnya itu tidak terlihat karena memang disamarkan dari Debian-nya. Tapi kita sudah masuk ke rootnya. Nah, di sini tanda dolarnya itu akan hilang karena kita berada di hak akses root. Kemudian tanda lengkungnya ini akan hilang juga karena kita tidak berada di home directory root. Nah, di sini kenapa home/Meilani? Karena berbeda ya antara home directory root dan home directory biasa. Jadi, jika home directory biasa ini dia akan
/home/Mailani, tetapi jika home directory root dia akan /root ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke home directory root kita bisa berikan perintah cd /root. Nah, di sini kita sudah berada di home directory root. Nah, di sini ada tanda lengkung dan juga ada tanda pagarnya ya teman-teman. Nah, untuk mengecek di mana kita berada, kita ketik pwd kemudian enter, dan di sini kita berada di /root ya teman-teman. Nah, kemudian jika kita ingin keluar dari rootnya, kita bisa ketikkan exit. Nah, di sini kita sudah berada di user biasa ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Nah, jadi Ubuntu ini berbeda ya dengan Debian. Jika pada saat proses install Debian ini, dia akan memunculkan parameter password root sehingga kita bisa memasukkan password root pada saat proses instalasinya. Sedangkan jika di Ubuntu dia tidak memunculkan parameter password root sehingga kita tidak dapat membuat password root pada saat instalasi di Ubuntu-nya. Oke, untuk membuat password rootnya, kalian bisa start virtual machine-nya, kemudian di sini kita login. Passwordnya. Nah, jika kita berikan perintah su pada Debian, dia akan memunculkan parameter password rootnya. Sedangkan jika kita berikan perintah su pada Ubuntu, karena kita belum ngesetting password root, maka dia tidak akan memasukkan password apapun. Nah, di sini kita coba ketik perintah su, kemudian enter. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan sandi 12345 dan enter. Nah, di sini dia akan kosong karena kita belum setting password rootnya. Nah, untuk ngesetting passwordnya kita bisa berikan perintah sudo passwd, kemudian enter, dan di sini passwordnya kita beri yang password username kita aja 12345, kemudian enter. Nah, di sini kita baru akan membuat new password atau password baru untuk rootnya. Di sini saya coba misal passwordnya root. Nah, di sini dia akan menyuruh retype atau mengulangi password yang tadi. Kita ulang yang root, root, kemudian enter. Nah, di sini jika kita memasukkan password itu memang tidak terlihat karena memang disamarkan dari Ubuntu-nya ya. Nah, di sini dia akan memunculkan password update successful. Di sini kita akan mencoba masuk ke rootnya ya dengan perintah su, kemudian enter, dan di sini kita berikan password root yang tadi, root, kemudian enter lagi. Oke, di sini saya sudah masuk ke root @Mailani server. Nah, kita akan mengecek di mana kita berada dengan perintah pwd dan enter. Nah, di sini kita berada di /home/Mailani ya teman-teman, atau juga berada di home directory. Nah, untuk masuk ke rootnya kita bisa berikan perintah cd /root. Nah, di sini kita berada di root Mailani server ya teman-teman. Kemudian kita akan cek keberadaan kita berada dengan perintah pwd. Nah, di sini kita berada di /root. Oke teman-teman, terima kasih, cukup sekian di bab 8 ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yaitu bab 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.